Izin melanjutkan, saya Aldi Alparij. Saya akan mempresentasikan front end untuk project mobile. Kita akan menjelaskan sesuai urutan di sini ya. Di awal kita buka kasir atau manajer toko, memilih mesin kasir. Ada mesin kasir 1, 2, 3, lalu ID kasirnya, lalu masukkan modal awal. Selanjutnya pilih shift kerja pagi atau siang. Lalu setelah klik buka kasir, akan masuk ke activity dashboard ini. Ketika transaksi diklik, di dashboard ini ada 6 fitur ya. Pertama itu transaksi, return, mutasi, check stock, lalu update promo. Lalu kita coba yang transaksi ini. Ini merupakan tampilan dari transaksi penjualan. Nanti item akan muncul di sini semua. Lalu bisa input barcode atau kode barangnya. Lalu total pembelanjaan akan muncul di sini. Di sini juga ada fitur tunda. Lalu di sebelah kanan ada bayar. Lalu pesanan yang di bawah ini pesanan yang tertunda. Untuk masuk ke tampilan pesanan yang tertunda, kita coba pesanan ini untuk listnya. Lalu ini untuk tampilannya. Nanti list yang tadi akan masuk ke item 0, 1, 2, 3, 4 ini. Lalu ke menu bayar. Ketika pembayaran berhasil, akan muncul transaksi berhasil. Lalu kasir juga bisa klik cetak struk dan kembali ke dashboard. Lalu selanjutnya itu return. Ini nanti kasir memasukkan nomor nota dari transaksinya atau struk aslinya. Lalu selanjutnya mutasi. Nanti kasir pilih kirim barang atau bisa juga untuk terima barang. Nanti kasir akan mengisi sebuah form di sini. Untuk tiap jenisnya akan berbeda-beda. Lalu selanjutnya untuk cek stok barang. Di sini akan muncul semua daftar stok produk. Lalu kasir juga bisa mencarinya menggunakan nama atau barcode. Lalu seperti ini untuk listnya. Kan ada nama produk, lalu kodenya, dan harga, lalu tentunya stoknya. Lalu selanjutnya update promo. Mensinkronisasi data dan promo. Ketika kasir klik update promo sekarang, nanti sistem akan mengupdate promo atau mengambil dari database pusat ke sini. Lalu selanjutnya tutup toko. Di sini ada total uang di sistem, jumlahnya. Lalu di sini kasir harus menginput
berapa total uang yang ada di kasir. Lalu kasir akan mengklik button hitung ini dan akan memunculkan eh, informasi apakah total uang di sistem dan di kasir apakah sama. Lalu selanjutnya button tutup toko. Lalu selanjutnya ada laporan shift. Ini untuk item-itemnya, ada waktu, lalu total sistem atau total uang di sistem, lalu total uang fisik, lalu selisihnya. Lalu dapat juga menambah catatan. Lalu ini untuk halaman laporannya. Nanti akan muncul di sini laporan-laporan yang tadi di laporan SIP. Dan untuk masuk ke laporan SIP ini, kita harus login sebagai manajer toko. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut ke bagian backend. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bonavisius Alfi Satria dengan NIM 2455201152. Dan di sini di project ini tuh saya memiliki role sebagai backend. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan mempresentasikan source code dan alur backend dari aplikasi kasir BPOS dari Elzata yang versi mobile ini yang sudah dikembangkan. Untuk pertama-tama ini kita mulai dari sebelumnya akan saya jelaskan dulu untuk alur utamanya. Ya, alur utamanya itu pertama kita mulai dari dari buka kasir dulu. Nanti dari buka kasir kita lanjut atau start login itu terus kita lanjut ke dashboard. Lalu dari dashboard nanti ada beberapa fitur yaitu seperti transaksi, lalu ada cari barang, lalu ada mutasi, lalu ada update promo dan fitur lainnya. Nanti akan saya jelaskan juga sesuai alurnya. Tapi sebelum masuk ke semua alur aplikasi itu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu database yang saya terapkan di project ini. Untuk arsitekturnya sendiri, saya ini menggunakan room database dari SQLite untuk sebagai tempat menyimpan datanya. Di sini juga ada beberapa jenis data tabel yang saya buat di database-nya. Ada seperti kasir, ada user, lalu ada produk, ada transaksi, ada shift, dan juga ada pending order yang nantinya akan ada untuk di fitur tunda produk. Saya pertama-tama mulai dulu dari database-nya dulu yang secara keseluruhannya. Di sini saya memiliki appdatabase.kt atau simpelnya itu di sini juga saya ada komentarnya untuk membantu pembacaan agar kode juga mudah untuk dipahami ketika orang lain nanti membuka kodenya. Di sini app database ini merupakan sebuah pusat pengaturan database untuk aplikasi Elzata. Kelas ini itu mendefinisikan daftar tabel atau entities dan versi database-nya, lalu juga menggunakan pola singleton untuk memastikan hanya ada satu instance database yang terbuka. Jadi sebelumnya ketika kita merunning aplikasi itu masih banyak dummy. Namun di GitHub itu ada saya melakukan commit di mana menghapus semua dummy text atau dummy data di activity-activity lainnya dan menjadikan database room ini menjadi satu-satunya true database atau satu-satunya sumber informasi dari semua aplikasi dan semua sistemnya. Di sini ada definisi untuk fungsi yang mengakses DAO masing-masing. Terus kita lanjut ke bawah itu ada, nah di sini itu kita ada mendapatkan memaksa aplikasinya biar mendapatkan instance database. Jika belum ada, maka akan dibuat baru gitu. Terus juga ini ada manggil database pertama kali ketika di perangkat user, terus ada dipanggil juga jika terjadi perubahan skema migrasi yang menghapus data lama.
Ini berguna untuk mengisi ulang data master seperti produk. Jadi kalau misalkan dari aplikasi aslinya, ini tuh dia ada yang jadi ada database lokal, lalu ada database yang terpusat gitu kalau di aplikasi aslinya. Dan ini itu ini lebih seperti ke update biar database-nya itu selalu mengejar jika ada stok yang baru ditambahkan gitu. Lalu di sini juga ada untuk mengisi data awal ke database. Jadi karena kita menggunakan database-nya room, yang artinya itu dia seperti lokal, tidak perlu online, maka kita menambahkan datanya itu di sini. Gitu. Lalu lanjut, seperti yang tadi saya bilang, alur pertama itu kita ada di kasir. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk kasir yang tersimpan di database ya. Ini itu kasir session itu merupakan salah satu entity untuk tabel yang tadi ada di app database. Di sini itu berguna untuk menyimpan informasi sesi aktif kasir saat ini, kayak siapa yang lagi bertugas, modal awalnya berapa, terus itu dia ID yang lagi akses mesin kasirnya itu berapa gitu. Nah, di sini ada apa kita menggunakan nomor mesin, nama kasir, modal awal, terus ada shift, terus ada waktu buka, dan is close-nya itu status sesinya itu jika nanti sudah tutup toko atau close shift itu nanti akan berubah jadi is close-nya bakal true begitu. Lalu ini untuk database-nya, ini untuk query-nya lebih tepatnya semua DAO file yang ada DAO-nya di sini itu berfungsi sebagai query untuk SQLite-nya. Di sini kita mengambil query itu untuk mengambil sesi yang saat ini sedang aktif. Di sini ada menandai semua sesi sebagai tertutup ketika sudah tutup toko. Gitu. Lalu lanjut ada user. Ini user itu lebih untuk ketika kita login, itu kita pastinya menggunakan ID. Jika nanti ID-nya tidak ada, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Gitu. Di sini ada primary key-nya itu ID unik untuk setiap pengguna. Kalau ada nama lengkap dan juga ada role-nya. Role di sini maksudnya itu di aplikasi ini itu ada 3 jenis role. Yang pertama itu ada kasir biasa. Mereka bisa mengakses hampir semua fitur karena ini bukan aplikasi kasirnya itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada sales assistant. Sales assistant itu dia hanya bisa melihat fitur cek stok barang karena dia fokusnya untuk penjualan doang. Dan lebih seperti sales assistant yang partnership gitu dengan LZ-nya. Namun untuk di aplikasi ini tidak kami integrasikan dan lebih berfokus ke selain kasir ada satu lagi itu store leader. Store leader itu nanti dia ada memiliki fitur tambahan yaitu seperti melihat laporan gitu. Nah itulah gunanya string role di sini. Seperti biasa untuk yang DAO ini untuk query mendapatkan data dari database-nya tadi yang sudah kita tambahkan di app database. Lalu di sini ada produk, ini menyimpan informasi detail mengenai barang atau produk yang dijual di Alzata. Ini ada barcode, nama, harga, lalu ada stok, dan juga karena pastinya setiap penjualan itu ada yang punya promo beberapa. Di sini juga ditambahin varian harga promo, varchar harga promo. Untuk daunnya sendiri ini sama untuk melakukan query. Ini itu ada digunakan saat proses scan barang nanti di kasir itu kita untuk scannya sendiri ini belum ada, namun di sini kita memasukkan kode manual secara langsung di nanti ada text fieldnya ketika sedang running aplikasi. Terus di sini ada masukin data produk baru atau memperbarui data jika barcode sudah ada. Lalu di sini ada query untuk mengambil seluruh daftar produk yang terdaftar di database. Lalu ada mengurangi jumlah stok produk. Ada juga menambah jualan stok produk ketika ada barang masuk atau proses retur. Lalu ada menghapus semua harga promo yang ada. Itu seperti mengembalikan ke harga normal. Lalu ada mengatur harga promo untuk produk tertentu. Lalu ada simulasi pembaruan promo. Nah ini untuk contoh promonya ada 2. Itu dengan ID 8881 itu harga dasarnya itu seingat saya 45.000, namun di sini kita set untuk 30.000 jika memang ada promonya. Lanjut ada ke transaction.
Di sini untuk transaksinya, dia ini sebuah entity untuk menyimpan informasi dari setiap transaksi penjualan. Itu dia jadi setiap transaksi penjualan itu pasti punya nomor nota, tanggal, total harga, ada status transaksi seperti sudah lunas atau belum, atau dan juga ada metode bayar, dan di bawahnya ini ada untuk yang menandai apakah transaksi ini sudah masuk laporan tutup toko atau belum. Terus di sini juga ada entity untuk tabel transaction items. Itu ada XML-nya sendiri di item keranjang gitu. Itu dia menyimpan detail-detail barang yang dibeli dalam satu nomor nota. Jadi kan setiap penjualan itu pastinya memiliki cukup banyak barang. Nggak mungkin setiap kali penjualan itu bikin satu nota tersendiri. Ini jadi untuk apa namanya, menyimpan semua detail barang yang dibeli dalam satu nomor nota sekaligus gitu, dalam satu penjualan sekaligus. Ini juga ada untuk referensi ke nomor nota, terus ada barcode-nya, ada namanya, ada quantity, dan juga ada harga. Dan untuk database ini untuk query, ini ada untuk menyimpan data utama, data transaksi, ada menyimpan daftar item barang, lalu ada mengambil data transaksi berdasarkan nota, lalu ada mengambil daftar barang yang dibeli dalam satu nomor nota tertentu, ada memperbarui status transaksi, lalu ada menjalankan penyimpanan ini untuk detail transaksi sekaligus. Terus ada juga menghitung total pendapatan pada shift yang sedang berjalan. Kalau misalkan emang ditutup shiftnya. Lalu ada menandai semua transaksi saat ini sebagai tertutup setelah proses tutup toko selesai. Lalu lanjut untuk ke shift session. Shift session juga ini salah satu hal yang ada di dalam app database tadi. Yaitu dia berfungsi untuk menyimpan data historis penutupan toko untuk setiap shift. Jadi gimana maksudnya itu? Jadi ketika kita sebagai kasir misalkan itu memulai shift dengan melakukan login, itu nanti dia tercatat kalau itu tuh lagi ada shift gitu oleh karyawan ini. Terus nanti kalau misalkan ada penjualan masuk, terus nanti dicatat dalam tadi transaction. Terus ketika kita tutup toko, nanti itu dia akan tercatat si shiftnya itu dalam shiftnya dia itu ngejual berapa barang, terus ada pendapatannya berapa. Nah nanti ketika sudah tutup toko, kita akan keluar dari shift itu, lalu kembali ke menu login. Jadi ketika kita ingin mengakses lagi, itu pastinya sudah menjadi shift yang berbeda, dan semua data penjualan itu sudah kereset menjadi awal. Jadi dimulai dari nol lagi seperti melakukan shift baru gitu. Ini untuk beberapa variabel yang ada. Lalu untuk DAO-nya ini ada untuk menyimpan laporan shift seperti yang tadi saya bilang, lalu juga ada mengambil semua riwayat laporan shift dari yang terbaru. Lalu lanjut lagi di sini yang terakhir di database itu ada pending order. Jadi ketika setiap kali kita melakukan transaksi itu ada opsi untuk menunda belanja, seperti misalkan saat seorang customer itu dia misalkan ingin menambah barang atau ada yang gak jadi beli gitu, tapi masih ada antrian yang lain. Nah ini bisa kita masukkan ke tunda transaksi, jadi biar ketika orangnya nanti datang lagi kita nggak perlu nge-scan satu-satu lagi. Untuk variabel yang ada di dalamnya ini mencakup total harga, waktu, daftar barang, dan jangan lupa di paling atas itu ada ID pending ordernya. Untuk pending down-nya ini seperti biasa basic query juga. Di sini tuh ada query untuk menyimpan di sini tuh ada query untuk mengambil semua daftar transaksi yang sedang ditunda, terus ada untuk mengambil detail satu transaksi tunda berdasarkan ID, lalu ada menghapus data tunda setelah transaksi berhasil, dipanggil kembali, recall, dan dibayar. Nah, untuk database sendiri itu sudah cukup sekian sampai situ. Sekarang kita akan lanjut ke activity-activity yang ada untuk supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Pertama itu dimulai dari main activity. Main activity ini intinya itu sebagai entry point aplikasi,
di mana ketika kita mulai running aplikasi, itu pastinya akan memanggil main activity terlebih dahulu, itu untuk menginisialisasi asal seperti meriset data promosi masih. Jadi untuk melakukan kita ada fitur update promo, itu tuh setiap kali kita buka aplikasinya, ya main activity ini akan membuat agar promo itu semuanya hilang terlebih dahulu. Jadi agar nanti kita bisa melakukan sinkronisasi manual gitu. Terus di sini juga ada untuk logika inisialisasinya. Terus ketika pertama kali kita membuka aplikasi yang pasti pertama kali main activity, lalu dari main activity ini diarahkan agar aplikasi itu halaman yang paling awal terbuka itu di ini activity buka kasir. Ini kalau misalkan kita buka desainnya, nanti pertama kali aplikasi itu kita akan melihat tampilan seperti ini. Di buka kasir activity ini dia terhubung dengan cukup banyak, tapi seperti kita itu memerlukan user dari user DAO, terus juga nanti ada mesin kasirnya gitu. Nah, di sini seperti biasa untuk menginisialisasi UI dan logika validasi saat tombol buka kasir ditekan. Jadi nanti itu ketika tombol buka kasirnya dibuka, itu nanti harusnya itu langsung mengarahkan ke dashboard jika login berhasil. Dan kalau tidak, maka nanti akan ada semacam toast di mana ID pegawai itu tidak ditemukan gitu. Lalu nanti jika berhasil login, maka sistemnya akan menyimpan data sesi kasir yang aktif ke database lokal dan berpindah ke dashboard. Lalu ketika sudah berhasil, seperti yang tadi saya bilang, akan lanjut ke dashboard. Di sini ada dashboard activity, itu sebagai menu utama aplikasi setelah kasir berhasil masuk. Di sini dia akan menampilkan berbagai fitur utama dalam bentuk kartu atau cards, dan ini tuh terhubung langsung dengan activity dashboard XML yang ini. Di sini ada menginisialisasi untuk menunya dan pengaturan hak aksesnya, di mana seperti yang tadi saya dijelaskan juga, itu tuh untuk awalnya ada role kan. Nah, ketika kita login sebagai store leader, itu nanti akan ada fitur tambahan, sedangkan jika kasir biasa itu hanya ada 6 fitur utama yang bisa diakses begitu. Ini untuk event listener-nya setiap setiap card-nya ada yang ditekan yang mengarahkan ke layout sesuai dengan fiturnya masing-masing. Lalu di sini ada transaksi activity. Di sini itu sebelumnya ada model data sederhana itu untuk mempresentasikan item barang di dalam keranjang belanja. Itu ada barcode, lalu ada nama, quantity, harga satuan. Harga satuan ini seperti harga yang sudah dikurangin karena adanya promo. Itu dengan menggunakan ini total diskon. Lalu ada juga harga asli, di mana ini tuh harga pure sebelum dikenakan promo sama sekali. Nah, transaksi activity ini bertanggung jawab untuk menangani proses penjualan barang di kasir, terus menghubungkan logika bisnis transaksi dengan layout yang activity transaksi XML. Lalu juga fitur utamanya itu ada berupa scan barcode, tambah keranjang, tunda pesanan, dan proses pembayaran. Ini ada list untuk menampung item yang sedang dibeli ketika sesi saat itu, ketika sedang nge-scan barang untuk penjualan. Lalu ada mengambil data pesanan yang sebelumnya ditunda dari database. Jadi kan seperti yang kita tahu ini untuk penjualan sendiri itu bisa ada yang ditunda. Terus di sini ada kita untuk menghitung total belanja dari seluruh sistem di keranjang dan memperbarui UI. Lalu di sini ada mencari produk berdasarkan barcode di database. Ini untuk kodenya akan menjadi seperti ini. Lalu di sini juga ada mengecek ketika barang itu ada atau tidak berdasarkan kode barcode yang kita masukin. Kalau ada ya berarti nanti barangnya nambah 1, kalau nggak ada nanti akan diberi toast di mana produk tidak ditemukan gitu.
Lalu lanjut di sini ada inisiasi awal activated, lalu ada setup UI dan event listener setiap tombolnya. Ini untuk komponen UI, terus ini ada toolbar dan tombol kembali, semisal nggak jadi. Terus ada konfigurasi recycler view. Terus juga ada listener saat user menekan enter atau done. Jadi ketika mereka prosesnya itu sudah selesai, nanti akan dimunculkan sebuah pembayaran dialog gitu. Nah, ini untuk menampilkan dialog pembayaran, menyimpan keranjang ke pending order jika dilanjutkan nanti. Terus juga ada mau ke daftar pesanan yang sedang ditunda, lalu juga ada cek apakah activity ini dibuka dari halaman pesanan tertunda begitu. Terus di bawah ini ada memproses penyimpanan transaksi final ke database. Jadi setiap transaksi sudah berhasil hingga sudah selesai dibayar, itu nanti transaksi akan dengan otomatis tersimpan di database yang tadi room database begitu. Terus nanti juga dia akan mengakumulasikan hasil penjualan supaya nanti di fitur tutup toko itu terlihat pendapatan dia selama shift itu tuh berapa gitu. Lalu ini pertama ini menyimpan header transaksi, lalu menyimpan detail-detailnya, terus ada menyimpan mengupdate kekurangan stok di tabel produk. Jadi ketika kita punya stok, ketika barang itu jual pasti stoknya berkurang dan ini adalah kode untuk mengurangi stok di dalam database-nya. Terus di sini kita ada untuk mendapatkan nilai total nominal belanja saat ini. Terus juga di sini ada membuat string representasi struk belanja untuk keperluan cetak atau tampilan. Dan ini juga berfungsi untuk nanti di fitur retur penjualan di mana kita harus mencari ID nota atau ID stroke-nya. Jadi sini pastinya nanti akan menampilkan si ID notanya. Terus di sini ada adapter untuk menghubungkan list barang dengan UI recycler view, di mana ini itu ada item keranjang. Lalu tadi ada penjelasan yang tertunda di mana kalau misalkan kita lanjut dari layout transaksi, itu nanti si user itu akan si kasir ini akan diarahkan ke pembayaran dialog, di mana itu kita di sini fokusnya itu untuk memilih jenis pembayaran. Ada tunai, ada QRIS, ada EDC, dan ada juga e-wallet. Namun karena sistem ini belum perlu integrasi yang cukup rumit seperti aplikasi payment gateway, maka di sini kita semua menggunakan transaksi dummy gitu. Jadi kalau misalkan contohnya kalau cash ya tinggal masukin cash, nanti langsung tercatat transaksi penjualan. Terus kalau QRIS nanti ada dummy QR-nya. Lalu untuk EDC debit atau kredit itu kan biasanya saat transaksi itu dia nge-swipe kartu gitu di mesin. Lalu nanti dari mesin itu akan ada kode referralnya gitu yang terkirim ke dalam aplikasi secara otomatis. Cuman karena kita tidak mengaplikasikan, maka itu menggunakan ID dummy juga untuk referralnya. Dan yang e-wallet itu nanti kita akan memasukkan nomor telepon pembeli atau customer untuk mengirim tagihan billing gitu. Di sini seperti biasa ada inisiasi tampilan dialog dan logika percabangan. Terus juga di sini ada fungsi helper untuk mengatur visibilitas antar layout di dalam dialog atau submenu. Jadi nanti ketika kita pencet mau bayar, itu nanti ada dialog kecil yang keluar di bawah. Itu tuh nanti dia bisa milih. Nah, ini untuk membantu visibility-nya. Terus juga di sini ada proses pembayaran tunai. Di sini itu nanti kita cukup masukkan nominal yang dia bayar, lalu nanti keluar seperti toast untuk kembaliannya ada berapa dan transaksi berhasil disimpan gitu. Lalu di bawahnya ini jika menggunakan QRIS nanti kita menampilkan QR dummy, foto QR dummy. Lalu untuk EDC ini kita cukup masukkan kode referral, masukkan nomor referensi. Lalu ini juga ada e-wallet di mana kita cukup masukkan nomor telepon, nanti dia akan ada simulasi loading gitu untuk menunggu pembayaran selesai. Dan nanti jika sudah
transaction e-wallet itu akan lunas berhasil gitu. Lalu di sini juga ada memanggil fungsi finalisasi transaksi di aktiviti utama dan berpindah ke layar sukses. Jadi nanti ada layout aktiviti transaksi berhasil. Itu nanti kita bisa memilih untuk cetak struk atau langsung kembali ke dashboard. Nah ini berfungsi sebagai struk digital dan opsi untuk mencetak struk fisik. Ini dia terhubungnya dengan activity transaksi berhasil. Di sini ada inisiasi tampilan sukses dan menangani aksi cetak atau kembali ke menu utama. Itu ada button-buttonnya di situ. Terus ada simulasi cetak struk. Ini tuh nanti dia akan ada seperti pop-up kecil yang mungkin layoutnya itu seperti kalau misalkan kita ingin membeli pulsa gitu layoutnya tuh. Itu nanti akan muncul seperti yang tadi ada di transaction atau di transaksi activity juga ada. Ini seperti menampilkan metode bayar, total belanja, uang bayar, uang kembali, daftar barang, dan nomor nota. Nah, ini nanti untuk tampilnya akan seperti ini dalam notifikasi pop-up-nya itu. Lalu lanjut lagi, kalau misalkan tadi pesanan tertunda. Nah, di sini tuh pesanan tertunda itu di sini fungsinya untuk menampilkan daftar keranjang belanja yang ditunda oleh kasir. Ini memungkinkan kasir untuk melanjutkan transaksi yang sebelumnya di pending atau ingin kita recall gitu. Ini terhubungnya itu dengan activity pesanan tertunda. Di sini ada kode untuk inisialisasi UI dan memuat daftar pesanan tertunda dari database. Lalu di sini itu untuk mengambil seluruh data dari tabel pending order yang tadi ada di database yang sudah kita bahas di awal. Ini tuh pokoknya semua data data penjualan yang tertunda itu nanti akan dimasukkan langsung ke pending order. Lalu kita bisa ambil lagi dengan kode seperti ini. Jadi nanti bisa melihat gitu, nggak hilang begitu saja. Lalu ini untuk adapternya sendiri itu untuk mengelola tampilan baris pada daftar transaksi yang ditunda. Jadi ini untuk seperti mengurus tampilannya, lebih ke view holdernya. Terus juga ini ada listener click saat nanti kan ada listnya, itu kita cukup mengklik salah satu pesanan yang tertunda, nanti akan dengan otomatisnya pesanan yang tertunda itu muncul lagi di layout transaksi activity gitu. Lalu lanjut ke fitur-fitur selanjutnya. Di sini tuh kita ada untuk update promo. Ini tuh untuk simulasi proses sinkronisasi harga promo dari server pusat. Karena ini kita implementasi langsung dari aplikasi aslinya, yang dimana dia itu berbasis lokal. Maka pastinya ada fitur untuk sinkronisasi seperti promo atau barang yang baru datang. Yaitu nanti kita dengan berusaha menghubungkan ke database yang terpusat. Kalau dalam konteks LZata sendiri mereka itu menggunakan Beyond Data Warehouse. Nah, ini tuh dia nanti terhubung dengan activity update promo XML. Di sini seperti biasa ada inisiasi UI, terus di sini ada listener untuk setiap mengklik tombol. Itu nanti itu ada cukup satu tombol doang di update promo itu. Ada satu tombol untuk sinkronisasi promo gitu. Nanti karena kita tidak punya database yang terpusat untuk aplikasi mobile ini, maka kita hanya simulasi dummy doang untuk sinkronisasinya. Itu dengan seperti menunjukkan login gitu selama 3 detik, loading selama 3 detik, lalu nanti akan terpapar tulisan seperti sinkronisasi berhasil dan terakhir diupdate itu datanya itu kapan, dengan mengambil tanggal dan jam yang ada di device kita. Lalu ini juga nanti ada ini, ketika ini berhasil, nanti semua harga barang itu akan berubah menjadi harga yang sesudah promonya gitu. Di sini di inisialisasinya. Karena jika misalkan kita ada promo yang belum disinkronisasi, lalu kita menjual barang, maka barang terjual itu harganya masih pure tanpa diskon apapun gitu. Terus untuk fitur selanjutnya itu ada mutasi barang. Ini itu kalau misalkan nanti ada barang masuk atau kita mengirim barang ke cabang lain.
Ada dua, ada TO transfer out, itu mengirim barang ke toko lain, itu nanti logikanya itu mengurangi stok. Dan ada juga TI atau transfer in, itu dia itu menerima barang dari toko lain yang nanti logikanya itu menambah stok. Di sini ada inisialisasi UI-nya. Terus ini ada watcher untuk validasi input secara real time. Ini tombol proses hanya aktif jika semua field wajib telah terisi. Jadi kita mau nggak mau harus masukin barang yang mau di transfer out atau transfer in, terus masukin quantity, dan kalau misalkan kita transfer out, itu nanti ada opsi untuk memilih toko mana kita mengirim ke toko mana agar distribusi barang ini terjaga dan tidak ada yang hilang gitu, tidak tercatat. Terus ada listener untuk perubahan jenis mutasinya. Terus ada juga eksekusi untuk mutasinya, itu nanti akan secara langsung ketika sudah konfirmasi untuk TO atau TI-nya, itu nanti akan langsung mempengaruhi stok barang dalam database. Jadi nanti ketika kita mengecek stok barang yang ada, barang-barang itu sudah akan bertambah atau berkurang tergantung kita melakukan TO atau TI. Lalu di sini ada untuk membersihkan isi form setelah proses mutasi berhasil, agar kita bisa langsung lanjut mengisi lagi barang selanjutnya yang ingin kita kirim atau yang masuk ke dalam sistem gitu. Lalu ada fitur retur. Ini tuh menangani proses pengembalian barang dari pelanggan. Nah, ini itu digunakan untuk membatalkan transaksi yang sudah terjadi dan mengembalikan stok produk. Jadi seperti yang kita tahu tadi itu ada nota produk atau struk yang isinya tuh ada list barang yang terjual. Terus ketika dari list barang terjual itu kita mengambil stok, mengurangi stok yang ada di database. Nah, dengan kita melakukan retur, itu seharusnya itu barang menjadi kembali lagi ke stoknya itu bertambah lagi seperti semula. Dan juga ini nanti akan mempengaruhi juga untuk si hasil penjualan jika misalkan shift-nya itu masih sama, dia retur dalam shift yang sama gitu, di hari yang sama. Terus ini seperti biasa ada kode inisialisasi UI-nya. Lalu ini ada mencari data nota di database berdasarkan input user. Ini tuh kita akan lebih berhubungan dengan transaksi item dan juga transaksi penjualannya tadi yang ada di dalam database yang sudah tersimpan. Nanti kita mengambil dari ID nota itu mengambil semua jenis barangnya, lalu nanti kita tinggal konfirmasi untuk returnya. Ini untuk memproses returnya ketika kita memencet tombol konfirmasi gitu. Nah, yang pastinya juga ketika kita retur itu harus wajib menambahkan alasan retur gitu. Lalu lanjut lagi, ini ada fitur check stock activity. Ini tuh dia berhubungan langsung dengan product.kt, itu untuk database penyimpanan semua jenis produk. Ini tuh untuk singkatnya itu deskripsinya memungkinkan pengguna untuk mencari produk berdasarkan nama atau barcode. Ini untuk inisialisasi UI, result review, dan fitur pencariannya secara real time. Nah, ini untuk fitur pencarian secara menjaring daftar barang saat pengguna mengetik. Jadi kita nggak perlu pencet centang dulu seperti ketika kita saat akan melakukan transaksi penjualan. Jadi kita cukup mengetik si ID barcode-nya sedikit demi sedikit, nanti list si barang yang muncul itu akan dengan sendirinya otomatis ngefilter gitu sesuai angka yang sudah kita ketikkan. Lalu nanti ini juga ada kode untuk mengambil seluruh data dari produk dari tabel. Ini tuh tadi ada di produk DAO untuk mengambil list barangnya. Terus ini ada logika filter pencarian berdasarkan input stringnya. Lalu di sini ada adapter internal untuk mengolah baris data produk pada recycle view. Ini tuh supaya dia itu kelihatan rapih ketika stok barang yang kita cari itu bermuncul gitu. Lalu yang activity terakhir itu kita ada fitur tutup toko, di mana tutup toko ini menangani proses akhir shift, lalu dia akan mengenerate suatu report untuk satu shift itu ke Z report yang nanti akan bisa dilihat oleh store leader. Ini dia berhubungannya dengan activity tutup toko. Lalu seperti biasa di sini ada inisialisasi UI-nya.
dengan mengambil data omset dari DB yang sudah tercatat di transaction.kt, lalu menangani kalkulasi selisihnya. Jadi ketika kita ingin menutup toko, itu pertama kali kita harus membandingkan dulu uang yang ada di laci dan juga uang yang tercatat dalam sistem. Harusnya maupun apapun metodenya itu dia tercatat dalam sistem. Jadi kalau misalkan ada selisih yang tidak sesuai atau tidak balance dengan apa yang tercatat dalam sistem, itu nanti harus kita masukkan catatan agar di laporan itu terlihat uangnya selisih karena ini gitu. Ini ada 3 jenis, itu kalau balance-nya sesuai. Terus ada juga jika misalkan minus atau ada yang lebih, nanti ditandain dengan warna-warna yang berbeda. Lalu ini ada finalisasi tutup toko, itu dengan menyimpan laporan shift dan mereset status transaksi. Jadi pokoknya ketika kita menekan tutup toko dan itu sudah berhasil, nanti kita akan dikeluarkan ke login form lagi untuk mengisi lagi shift. Kalau misalnya kita login lagi, maka itu akan berpindah ke shift baru. Nah, untuk yang ini, ketika kita melakukan sebuah shift, itu pastinya dalamnya itu ada transaksi penjualan yang tercatat dalam shift itu kan. Ketika kita menekan tombol tutup toko atau close shift, itu data semua yang ada dalam shift itu harus hilang agar di shift baru itu mulai dari nol lagi transaksinya, begitu. Logika sistemnya seperti itu. Lalu harusnya di sini juga ada ini laporan activity. Ini itu dia untuk ini fitur khusus yang dimiliki oleh store leader. Store leader ini karena dia salah satu supervisor yang mengawasi jalannya alur toko, itu mereka harus bisa melihat apakah ada kejanggalan gitu dalam setiap shift itu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, itu si store leader bisa dengan mudah melacak kekurangan uang atau kelebihan uang itu datangnya dari mana gitu. Di sini ada kode untuk inisialisasi UI-nya. Lalu ini untuk mengambil seluruh record dari tabel shift session dan shift session down. Ini itu pokoknya karena semua sesi yang tercatat sesudah menekan tutup toko itu akan dimasukkan ke shift session. Itu nanti dicek yang progresnya itu sudah selesai itu yang mana aja gitu. Terus ini ada adapter internal untuk mengotakkan data shift session ke elemen UI. Dalam research view ini lebih untuk visualisasi datanya. Jadi nanti ada terlihat gitu shift ini tanggal bekas tanggal ini itu dia penampakannya berapa. Sekarang kita masuk ke QA. Untuk penjelasan kodenya cukup sekian. Sekarang akan lanjutkan ke rekan saya yang menjelaskan alur aplikasinya secara langsung untuk testing. Halaman pertama ketika kasir membuka aplikasi. Nah, di sini kita memiliki mesinnya. Kemudian kita masukkan ID kasir. Kemudian kita masukkan nominal awal modal. Let's say 100.000. Kemudian kita masuk shift pagi. Bisa masuk. Nah, di sini terlihat ada beberapa menu. Pertama ada transaksi. Di sini ketika ada pelanggan datang, kita bisa memasukkan kode barang atau barcode dari barang tersebut. Ini pertama kita masukkan 8881. Kita yes. Di sini terlihat hijab segi 4 polos. Ini harga 30.000, total 30.000. Jadi kita masukkan lagi bayar. Satu yes. Oke, berarti ada 2 ya. Nah, di sini kita bisa tunda atau bayar. Nah, kalau kita tunda, nanti pesanan akan masuk ke pesanan tertunda. Di sini bisa lihat. Di sini ada 1. Kita bisa langsung saya bayar. Ada pilihan juga, ada cash, tunai atau non cash ya, QRIS, e-wallet dan sebagainya. Dan kita let's say ambil cash. Kita tinggal masukkan nominal uang yang dikasih, atau kita ganti metode dengan QRIS. Kita pencet QRIS, nah ini akan memberikan QRIS yang didistribusikan dan masuk ke akun toko. Kemudian
sini bisa e-wallet menggunakan nomor HP pelanggan. Kemudian kalau di sini DC, di sini pakai nomor referensi atau approval code. Nah, kita masukin tunas cash, kita pelanggan tuh memberikan uang 100.000. Kita proses bayar tunai. Di sini berhasil, kita bisa cek struk. Di sini ada terlihat. Terupdate gitu. Kemudian kita masuk ke return. Di sini bisa masukkan nomor nota atau struk asli yang sudah ketika pelanggan sudah membeli sesuatu gitu kan, nanti akan ada struknya. Nanti kita cek apakah barangnya bisa dikembalikan. Kemudian terakhir kita ada mutasi. Nah, di sini kita bisa jadi transfer antar toko ya. Jadi di sini kita ada kirim barang atau terima barang. Di sini kirim barang kita bisa pilih toko tujuannya di mana, kemudian barcode-nya dan jumlah atau kuantitinya. Kalau misalkan kita terima barang, di sini ada nomor resip pengiriman, scan barcode, dan juga kuantitinya juga. Di sini pilih salah satu ya. Coba kirim barang ke DSM. Kita pilih nomor 41. Kuantitinya 10. Stok berkurang 10 gitu. Dan terakhir kita jelas bisa tutup toko. Dan sini tutup toko akan dicek total uang di sistem ada 60.000. Jadi harusnya ditunai ada berapa nanti dan di komparasi gitu. Jadi uangnya ada, kita ada 100.000 komparasi ya. Lebih 40.000 gitu. Tidak masukkan komentar kenapa ini 40.000 atau gimana. Nah, overall secara aplikasi sendiri di sini berjalan dengan lancar dan karena minimalis dengan bentuknya yang minimalis dan UI-nya juga yang